mengadu kepada La Allah, ilaha illallah dan Muhammadun Rasulullah. Jadi itu adalah sesuatu yang paling penting yang perlu kita hadirkan. Ada di dalam sebuah hadis, mungkin pernah di-share di grup WhatsApp, yang hadis itu berbunyi tentang anjuran dari Nabi SAW kepada setiap umatnya untuk meminta pertolongan kepada Allah, walaupun hanya meminta pertolongan terhadap tali sandal yang putus. Ya, itu sudah di manusia, mungkin saat sandalnya putus dia tidak akan ingat Allah Azza wa Jalla. Jadi katakan seperti itu, dia akan ingat pada tukang lem untuk membeli lem supaya bisa dilekatkan kembali, atau dia akan ingat pada tukang sol paku, atau dia mungkin ingat kepada toko sandal yang baru, sandal yang lama kemudian dibuang, dan dia mencari sandal yang baru dengan uang yang dia miliki, dengan merasa bahwa uangnya lah yang menjadikan dia bisa beli sandal baru. Secara tidak sadar ya, kita telah merasa tidak butuh kepada Allah dalam hal itu. Tapi ternyata Rasulullah SAW memerintahkan kita agar justru harus merasa butuh kepada Allah walaupun dalam masalah sandal, tali sandal yang putus. Oleh itu Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, Anda ingin sampaikan betapa seringnya kita dalam keseharian ini merasa tidak butuh kepada Allah. Kita ingin safar, kita membayar fasilitas yang mahal dan beranggapan bahwa fasilitas itulah yang akan membahagiakan kita. Atau kita ingin memiliki rumah, kemudian kita beranggapan bahwa dengan kemampuan kita menabunglah kita akan dapat rumah. Walaupun menabung itu adalah jalan untuk dapat rumah, tetapi di balik jalan atau ikhtiar itu, seorang muslim harus tetap menggantungkan diri kepada Allah. Islam itu menyuruh ikhtiar, Islam menyuruh kita ikhtiar, silakan menabung, silakan berjalan, silakan berusaha. Tetapi di tengah-tengah berusaha itu kita tidak boleh melupakan Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan, dalam perobatan, di dalam menyusun program, dalam memimpin rumah tangga, memimpin sekolah, atau memimpin yang lainnya, dalam mengasuh anak, mendidik anak di sekolah, dan seterusnya, dalam mengendarai kendaraan. Bahkan tadi yang paling kecil adalah dalam perihal sandal yang putus, kita juga diperintahkan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini muqaddimah dari tema yang tadi sudah kita sebutkan, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua hal, wabil khusus yakni semua hal, baik dari yang kecil ataupun yang besar. Itulah yang perlu kita hadirkan, rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'idz billahi min arba'. Yaqul Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal." Na'am, barakallahu fiik. Artinya, hadisnya sahih Muslim. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian melakukan tasyahud, tahiyat akhir dalam salat, maka berlindunglah dari 4 hal, yaitu mengucapkan Allahumma inni
a'udzu bika min 'adzabil jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam dan dari siksa kubur dan dari fitnah hidup dan mati serta dari keburukan fitnah dajjal. Kita lihat hadis di sini faedahnya. Yang pertama, berlindung dari 4 masalah keimanan ini merupakan petunjuk yang nampak akan ketundukan seorang muslim, ketenangannya dan penghambaannya serta kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, disunnahkan membaca doa ini dalam tasyahud akhir sebelum salam. Kemudian yang ketiga, hadis ini merupakan dalil akan kebenaran fitnah Dajjal dan merupakan fitnah yang paling besar yang menimpa anak Adam hingga hari kiamat. Karena Allah telah memberinya dan menetapkan fitnah. Tempat yang dimaksud kuburan pada hakikatnya yaitu tempat ruh di alam barzakh. Juga diartikan sebagai tempat menimbun mayit. Tapi ketika seseorang berdoa dengan doa ini, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, maksudnya adalah siksa alam barzakh antara kematiannya dan waktu hari kiamat. Nah, ini adalah 4 faedah yang insya Allah nanti akan kita jelaskan sedikit insya Allah. Namun sebelumnya mari kita coba menghafal doa ini dulu. Kita hafal dulu ya, karena intinya kita hafal. Nah, doa ini dibaca tahiyat akhir sebelum salam. Ikuti ana. Allahumma inni a'udzu bika. 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 Min 'adzabi jahannam. Min azabi jahannam. Wa min 'adzabil qabri. Wa min azabil qabri. Min 'adzabi jahannam. Min azabi jahannam. Wa min 'adzabil qabr. Wa min azabil qabr. Min 'adzabi jahannam. Wa min 'adzabil qabr. Min azabi jahannam wa min azabil qabr. Wa min fitnatil mahya wa mamat. Wa min fitnatil mahya wal 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 mamat. Wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. 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 Nah, kita coba di sini kita bagi-bagi baitnya. Bait yang pertama, Allahumma inni a'udzu bika. Ini bait pertama. Allahumma inni a'udzu bika. Bait yang kedua, min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Min adzabi jahannam wa min adzabi al-qabr. Bait yang ketiga, wa min fitnatil mahya wa mamat. Bait yang keempat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Baik, ini mudah-mudahan dihafal. Bismillah ya, ana coba tandai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekali lagi, coba kita baca. Allahumma inni a'udzu bika. Allahumma inni a'udzu bika. Min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr. Min azabi jahannam wa min azabil qabr. Wa min fitnatil mahya wa mamat. Wa min fitnatil mahya wal mamat.
ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. ومن شر فتنة المسيح الدجال. Nah, baik. Sudah hafal belum para hadirin? Harus hafal insyaallah ya. Diusahakan hafal doa ini. Artinya, Allahumma inni a'udzubika. Allahumma artinya, ya Allah. Ini artinya, sesungguhnya aku. A'udzu artinya, aku berlindung. Bika, kepadamu. Jadi, Allahumma inni a'udzu bika, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu. Min azabi jahannam wa min azabil qabr. Min dari azab, azab. Jahannam, jahannam. Wa dan min azab, azab. Al-qabr, qabr, kuburan. Min azabi jahannam wa min azabil qabr. Yang pertama kita memohon ampun, memohon perlindungan kepada Allah dari azab jahannam. Jahannam kita tahu sendiri, Jahannam adalah nama dari neraka. Neraka Jahannam. Jadi kita berlindung kepada Allah dari neraka Jahannam. Yang kedua, kita berlindung kepada Allah dari azabul qabr, dari azab al-qabr. Azabul qabr, yakni di kubur itu ada azab. Di kubur ada azab dan ada nikmat. Dan kita berlindung di sini dari azab al-qabr. Min azabil qabr, dari azab kubur. Bentuk azab kubur ini banyak. Bentuk azab kubur ini banyak. Ada hempitan di dalam kubur. Ada juga datangnya binatang-binatang yang menakutkan. Ada juga bentuk pukulan-pukulan dari malaikat. Wallahu a'lam, ini semua adalah perlu dasar dari hadis Nabi SAW, karena ini adalah sesuatu yang gaib, sesuatu yang gaib yang manusia tidak tahu. Kita perlu dasar dari Nabi SAW. Dan di antara yang Nabi sampaikan itu ada hempitan, jepitan yang mana akan menjepit para ahli kubur. Kemudian juga di antara yang Nabi kabarkan, di kubur itu mayit yang berhutang, kulitnya tidak merasa nyaman, kulitnya tidak merasa adem atau dingin, tidak adem, tidak dingin, kulitnya panas. Itu bagi yang berhutang di dalam kubur. Kemudian dalam kubur juga Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kepada orang yang berbuat jahat ya di dunia. Allah akan hadirkan manusia yang wajahnya buruk sekali, yang mengerikan, menjadi teman dari ahli kubur. Kenapa ahli kubur itu pun bertanya, siapa Anda? Kemudian orang tersebut mengatakan, saya adalah amal burukmu. Ahli kubur itu hidup dengan manusia yang paling dia benci dan dia tidak suka melihatnya. Itulah hasil dari jerih payah amal keburukan dia selama ini, hasil dari perbuatan buruk dia selama ini. Dan masih ada lagi beberapa adab kubur yang diceritakan oleh Nabi SAW. Adapun sebab adab kubur, banyak sebabnya. Sebab dosa-dosa besar tentu bisa menjadi sebab utama adab kubur, namun ada sebab kecil yang Nabi SAW sampaikan. Ada sebab kecil, kata Nabi SAW ketika itu melewati kuburan, ada dua kuburan, kemudian Nabi SAW berhenti sejenak dan beliau berkata, wahai sahabatku, ini di dalam kuburan ini ada dua orang yang sedang, yakni ada dua kuburan, satu dan satu. Dan Nabi mengatakan di sini ada mereka disiksa oleh Allah dalam kubur, dan mereka disiksa bukan karena dosa besar, tapi karena dosa kecil. Yang satu disebabkan tidak beristinja atau tidak bersuci setelah buang air kecil. Yang satu disebabkan dia diadab di
kubur dia sebab sering mengadu domba, membuat berita-berita yang palsu, sehingga ada dua belah pihak yang kemudian bertengkar disebab berita yang dia buat. Itulah mereka yang kemudian diadab oleh Allah dalam adab kubur tersebut. Jadi hati-hati, walaupun ringan, kecil, tapi jangan diremehkan karena itu bisa menjadi sebab adab kubur. Kemudian juga di dalam kubur ada nikmat. Nah, ketika kita memohon kepada Allah dari adab kubur, maka insya Allah mudah-mudahan dijauhkan dari adab kubur, kita mendapatkan nikmat kubur. Adapun ayat yang baik kita baca untuk terjauh dari adab kubur, yaitu surat Mulk, surat Al-Mulk di malam hari. Setelah Isya boleh, jam 9 boleh, 10 boleh, sebelum tidur boleh dibaca surat Al-Mulk, boleh dengan melihat atau dengan hafalan. Insyaallah surat Al-Mulk ini adalah surat yang bisa menjaga dari adab kubur. Itulah sekilas tentang kubur. Nah, kemudian di kubur ini siapa atau yang menerima azab atau nikmat itu siapa? Yang menerima azab atau nikmat di kubur itu ruhnya, ruh. Sedangkan jasadnya itu manusia akan hancur termakan tanah, tidak utuh lagi. Ya, jadi yang merasakan adab dan nikmat adalah ruhnya. Di alam namanya alam barzakh. Kalau jasadnya ada dalam kubur, sudah selesai jasadnya. Sementara ruhnya yang hidup di sebuah alam barzakh, alam di antara dunia dan akhirat, dan kita tidak tahu di mana letaknya. Yang jelas itu ruh yang akan merasakan atas izin Allah Azza wa Jalla. Oleh itu sebenarnya manusia yang mati ketika dia meninggal dunia, sebenarnya dia tidak meninggal dunia dari pandangan Allah Azza wa Jalla, dari pandangan alam ruh, dia tidak meninggal karena ruh itu sebenarnya berpindah saja dari jasad kita. Jasad kita ini bergerak sebab ada ruh di dalamnya, bagaikan komputer kita, HP kita menyala sebab di dalamnya ada listrik, aliran listrik. Kalau habis baterainya maka dia tidak akan ada pergerakan yang bisa kita gerakkan di sana. Begitu juga lampu menyala karena ada listriknya. Begitu juga mobil menyala karena ada bendanya di dalam, baik bensin atau listriknya. Tapi kalau itu semua tidak ada, maka tidak akan bisa bergerak. Semua akan menjadi benda mati. Nah, kita juga sama. Badan kita ini karena ada ruh. Mau tidak mau, terlihat atau tidak terlihat, ini ada sesuatu di dalamnya. Sehingga kita bisa bergerak. Kapan kapan manusia itu tidak bisa bergerak? Ketika sesuatu itu keluar. Ya, seperti lampu tadi, dia akan mati ketika listriknya mati. Ketika pusat listrik mati, semua akan mati. Tidak akan ada cahaya, tidak akan ada elektronik. Mati karena sumber penyalanya tidak ada lagi. Nah, ruh kita itu kurang lebih, dia adalah sumber pergerakan yang ada di badan kita, yang tubuh kita. Nah, ruh kita ini ada jadwal dia untuk keluar. Ketika dia keluar, sesungguhnya ruh itu dalam keadaan melanjutkan kehidupannya. Fase kehidupan dunia sudah selesai, dia masuk kepada fase kehidupan barzakh. Disitulah kemudian dia dicabut oleh Allah, dan ketika Allah cabut ruh itu dari diri manusia, maka tidak ada yang mengikut dari manusia itu kecuali adalah amal salehnya dan juga hafalan Quran. Adapun semua ilmu yang telah dia simpan di otak dia, di IQ dia, di memori dia, semua ilmu, baik dia pernah menjadi ilmuwan di bidang fisika, ilmuwan di bidang geografi, di bidang kedokteran, atau bahkan keilmuan di bidang fiqih sekalipun, di bidang hadis sekalipun, ahli fiqih, ahli hadis, ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut ruhnya itu, maka ilmu-ilmu yang dicari bertahun-tahun itu tidak ikut. Dia tertinggal di dalam fisik, kemudian dia akan hancur dan rusak dan hilang bersama fisik itu, kecuali ilmu yang diajarkan kepada keturunannya, ke bawah. Kalau tidak, belum sempat diajarkan, maka ilmu itu akan hilang bersama jasad. Karena ruhnya yang ditarik, dia tidak membawa ilmu itu. Dia hanya membawa amalan dia yang tersimpan di Lauhul Mahfuz, yang tersimpan di catatan amal, dan juga dia hanya membawa hafalan Quran yang pernah dihafalnya oleh mayit. Sisanya nggak ke bawah. Sampai hafalan hadisnya pun tidak terbawa. Ya sudah, itu semua menjadi
bekal dia di dunia kemarin setelah dia ke akhirat itu tidak bisa dibawa. Apalagi jasad tidak bisa dibawa. Bahkan ikhtiar pun tidak bisa dibawa. Ikhtiar itu sudah tidak ada. Jadi nanti kita dicabut, ikhtiarnya pun dicabut. Tidak ada lagi ikhtiar. Ruh sudah masuk alam barzakh, tidak bisa ikhtiar, tidak bisa lari, tidak bisa kabur, tidak bisa minta pertolongan, tidak bisa bergerak semudah itu, tidak. Dia benar-benar di bawah kontrol Allah Azza wa Jalla 100%. Tidak bisa ngapa-ngapain. Di padang mahsyar pun nanti begitu. Kita tidak bisa, mau jalan tidak bisa jalan, mau kabur tidak bisa kabur, mau A nggak bisa, mau B nggak bisa. Tapi wujud kita ada. Jadi ikhtiar, kemampuan untuk bergerak itu sama Allah ditahan. La yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala shawab. Mau ngomong tidak bisa. Tidak bisa. Pengen tapi tidak bisa. Itu seperti itu. Itu adalah alam kehidupan dari barzakh sampai akhirat. Kapan kita bisa bergerak, bisa angkat tangan, bisa bicara, bisa berdiri, bisa berlari, bisa ngumpat, bisa bohong, bisa jujur, bisa menipu dan tidak menipu. Semua itu di sini, di dunia ini. Tapi setelah ini semua tidak bisa apa. Kita hanya ruh yang di bawah kekuasaan Allah secara total. Makanya Allah mengatakan Malik Yaumiddin, Allah adalah raja pada hari pembalasan. Pada hari itu tidak satupun manusia bisa melakukan kemauannya. Dia mau A, tidak bisa. Nah itulah kubur. Jadi kubur itu hanya permulaan saja. Kata Nabi SAW, kubur adalah satu tempat dari dua tempat. Satu tempat dari dua tempat, yakni tempat pertama dunia, baru kubur. Kemudian tempat yang ketiga adalah surga atau neraka akhirat. Kata Nabi, barang siapa yang akhiratnya, hisabnya akan lebih mudah, hisab kebangkitan dan hisabnya, dan masuk surganya mudah. Dan barang siapa yang bermasalah di dalam kuburnya, maka akan lebih berat masalahnya setelah kuburnya. Jadi subhanallah, langkah kita pertama adalah kaum muslimin siapkan diri dari azab kubur, berlindunglah kepada Allah dari azab kubur dengan membaca doa ini satu, dan memperbanyak amal soleh tentunya. Perbanyak amal soleh, karena kalau sudah waktu ruh keluar, maka jasad sudah tidak bisa menahan lagi, ilmu apapun tidak bisa menahan lagi, dia akan keluar, pindah ke sebuah alam. Di situ ruh kita akan ruh kita akan merasakan kehidupan baru. Adapun jasad ini, tangan ini, muka ini semua akan habis dimakan oleh tanah. Itu azab kubur, maka kita berlindung dari azab kubur. Kemudian min fitnatil mahya adalah fitnah semasa hidup dan fitnah ketika mamat. Mamat ini adalah ketika sakaratul maut. Fitnah itu apa? Fitnah itu suatu hal yang merusak agama kita. Fitnah di sini di ayat di hadis ini adalah sesuatu hal yang merusak agama kita. Fitnatul mahya, fitnah kehidupan artinya fitnatul mahya, fitnah kehidupan adalah seperti misalnya adanya harta, itu fitnah kehidupan. Dengan harta manusia bisa murtad, dengan harta manusia bisa maksiat, dengan harta manusia bisa angkuh, bongkah dan sombong. Itu fitnah dunia. Fitnah dunia juga adalah jabatan. Dengan jabatan manusia bisa angkuh, sombong dan tidak taat. Kemudian juga fitnah dunia wanita. Wanita juga, sebab wanita manusia bisa tergelincir. Kemudian juga fitnah dunia, banyak fitnah dunia adalah maksiat-maksiat yang kecil. Dari yang paling jelas sampai yang paling samar, semua itu fitnah kehidupan yang kita hadapi. Orang seperti kita hanya tahu fitnah-fitnah yang besar, tapi sebenarnya ada fitnah-fitnah yang samar yang tidak bisa dilihat kecuali oleh para ahli ilmu, para ulama. Mereka bisa melihat. Orang-orang soleh melihat bahwa misalnya beredarnya musik-musik di mana-mana, konser-konser di mana-mana, atau misalnya ada ya konser dangdut di mana, di A, di B, itu bagi para ahli ilmu itu adalah fitnah. Itu bisa merusak agama. Tapi bagi pelaksana mungkin tidak. Ya, jadi banyak fitnah sebenarnya. Kalau kita datang ke resepsi pernikahan, di situ banyak fitnah. Fitnah wanita yang tidak memakai pakaian dengan baik, fitnah musik-musik yang di situ tidak jelas, tidak ada manfaatnya secara agama. Subhanallah, hanya membuat orang lalai saja. Banyak fitnahnya. Belum lagi fitnah kita ikhtilat, bercampur baur dengan laki perempuan. Subhanallah, banyak fitnah. Tapi itulah fitnah.
hanya orang-orang yang mengerti saja bahwa itu fitnah, sehingga dia bisa jaga diri di lingkungan yang seperti itu. Dia masuk ke tempat itu, dia menjaga diri dia, dan dia tidak memperlama, kemudian dia keluar. Ya itulah fitnah. Kita masuk ke mana misalnya ke pesawat, itu ada fitnahnya di situ. Fitnah pramugari yang tidak sopan menggunakan pakaiannya, subhanallah. Tapi itulah gimana kita yang harus menjaganya. Kemudian fitnah di situ juga ada TV di di sanggahan kepala kita ada TV. Itu di mana TV itu kita bisa menonton film-film atau dengarkan musik-musik, itu juga fitnah. Banyak orang-orang yang berangkat dari umrah ya, dari Jakarta ke Jeddah ingin umrah, tapi dia nggak ngerti fitnah. Akhirnya dia menonton sepanjang jalan, bukan berzikir, bukan berdoa, bukan belajar doa, bukan baca Quran, atau paling tidak Anda tidur. Jangan menonton hal-hal yang tidak manfaat, tidur Anda mau ibadah. Jadi orang sampai Mekah pun banyak yang kena fitnah. Sampai di Mekah dia kena fitnah belanja. Itu fitnah, harusnya dia ibadah, dia akhirnya sibuk dengan belanja sana sini, atau dia sibuk dengan foto. Kamera ini fitnah. Fitnah sehingga harusnya ibadah khusyuk kemudian menjadi tidak khusyuk. Kamera sana, kamera sini, rekam sana, rekam sini. Inilah subhanallah contoh manusia-manusia yang tidak kenal dengan fitnah-fitnah yang samar. Nah, itu fitnah kehidupan. Masih banyak di Masjidil Haram ketika kita tawaf, di situ ada Hajar Aswad, memukul orang, kemudian mencederai orang, itu juga fitnah. Itu merusak agama kita. Itu orang yang tidak mengerti agama seperti itu fitnah. Ya, itu fitnah. Atau misalnya setelah dari umroh kita lupa, kita safar ke Turki, bukan nggak boleh, boleh aja. Cuman maksudnya muslim itu harus ngerti mana fitnah, mana tidak. Pulang umroh ke Turki, pulang umroh ke Dubai. Bukan tidak boleh sekali lagi, bukan tidak boleh, boleh. Tapi ketika manusia tidak mengerti itu fitnah, maka nanti pahala umrohnya bisa rusak di Dubai, pahala umrohnya bisa rusak di negara-negara yang lain. Terserahlah mau kemana. Jadi ini kalau tidak mengerti akan terjadi seperti itu. Jadi makanya kita minta kepada Allah agar berlindung dari fitnah dunia. Fitnah dunia. Fitnah dunia, yakni fitnah mahya. Fitnah al-mahya, yakni kehidupan selama kita hidup. Sehingga kita tahu mana yang fitnah. Fitnah tadi adalah sesuatu yang merusak agama kita, menjadi kendor iman. Menjadi iman menjadi kendor. Itu fitnah, fitnah kehidupan. Adapun fitnah kematian yaitu ketika sakaratul maut. Ketika sakaratul maut, bahwa manusia itu akan diganggu oleh syaitan. Syaitan akan datang membisikkan dia kekufuran, membisikkan dia keputusasaan dan lain sebagainya. Maka ketika sakaratul maut, na'udzubillah min dzalik, kita dianjurkan untuk mentalqinkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, supaya al-mayyit istiqamah dalam kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ada janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit." Allah Subhanahu wa taala akan mengkokohkan seorang mukmin dalam sakaratul mautnya atau dalam pertanyaan ketika di kuburnya, selama dia kokoh tauhidnya di dunia. Selama dia kalimat la ilaha illallah, dia kokoh, dia tidak terpengaruh dengan akidah Nasrani, tidak terpengaruh dengan akidah Yahudi atau akidahnya orang-orang Buddha, Hindu, dia tidak pengaruh, dia yakin semua akidah itu adalah salah, batil, adalah akidah yang tidak benar, semuanya adalah salah, yang benar hanyalah Allah Azza wa Jalla, la ilaha illallah, dia yakin dengan la ilaha illallah seutuhnya, dia mengamalkan, dia tidak peduli dengan agama-agama lain, dalam arti dia tidak mau ikut-ikutan agama lain, baik ikutan dengan pakaiannya, ikut-ikutan dengan ucapannya, ikut-ikutan dengan upacaranya, semua dia tidak mau. Dia berprinsip bahwa la ilaha illallah. Nah, kalau ada orang Nasrani, dia berdakwah. Kalau tidak bisa berdakwah, dia diam, tidak ikut-ikutan. Misalnya, orang yang mengkuatkan diri dengan itu, dengan la ilaha illallah semasa hidup, maka ada janji Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjadikan dia kuat di masa akhiratnya, baik ketika permulaan akhirat, yakni ketika ihtidar sakaratul maut, akan dikuatkan oleh Allah kalimat la ilaha illallah. Walaupun kita tidak mendengar, jadi kaum muslimin, tidak mesti kita itu mendengar kalimat la ilaha illallah yang diucapkan oleh mayit. Seandainya kita mendengar, alhamdulillah, itu adalah kemuliaan dari Allah untuk mayit, dimuliakan saat meninggalnya. Tapi kalaupun kita tidak mendengar, kita tidak tahu Allah. Bisa saja dia berucap dalam hatinya, bisa saja dia berucap dengan gerakan lidahnya yang tidak tampak di bibirnya, bisa saja. Itu bisa saja. Tapi yang penting adalah manusia itu kokoh dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah.
kalimat tauhid la ilaha illallah, dia kokoh dengan itu, dia ucapkan, dia amalkan, dia praktekkan dalam keseharian, dia tidak memblet, dia tidak lemah di hadapan orang-orang kafir. Yakni silakan bermuamalah, silakan bertetangga, silakan tolong menolong, silakan dalam hal sosial, berdagang, kerjasama, bekerja, tidak ada masalah. Hanya satu saja kita diminta, jangan mengikut upacaranya, jangan kita lemah di hadapan akidahnya. Tidak, itu saja sih poinnya. Poinnya di situ. Nah, mungkin banyak umat Islam saat ini lemah. Ini sudah tanggal 10 ya, sudah mulai banyak topi-topi merah dengan ujungnya yang putih dipakai di beberapa tempat, di toko, di restoran sudah mulai banyak yang memakai, entah agamanya Muslim atau tidak. Tapi mayoritas penduduk kita Muslim. Ini adalah fitnah. Itu fitnah, teman. Itu fitnah kehidupan. Ya, mudah-mudahan ketika mati dia nggak kena fitnah itu. Mudah-mudahan ketika mati setan tidak mengganggunya. Mudah-mudahan dia kuat dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi begitulah, subhanallah, manusia terkadang meremehkan perkara-perkara fitnah kehidupan sebab nggak ngerti, tidak mengerti toleransi. Ini nggak apa-apa, ini nggak apa-apa. Padahal sebenarnya tidak begitu. Sebagai Muslim seharusnya kita jaga tauhid kita, jaga akidah kita. Jangan kita ikut mensyiarkan agama lain. Ini peci syiar. Kalau ada orang non-Muslim pakai ini, dia non-Muslim pakai ini, maka kita menganggapnya Muslim syiar. Walaupun ini syiar Indonesia ya, topi Indonesia. Tapi satu sisi dia syiar Indonesia, juga syiar Muslim. Sama kayak imamah itu syiar Arab, tapi syiar juga syiar Muslim, karena Nabi SAW pakai imamah, syiar. Jadi kalau dia pakai menunjukkan identitas. Syiar, azan itu syiar, syiar kalau orang azan berarti Muslim. Tauhid la ilaha illallah itu syiar, berarti kalau ada orang mengucapkan la ilaha illallah maka dia Muslim. Hari rayanya orang itu, orang Nasrani, kalimat A dan B, kalimat itu syiar, yang diucapkan itu syiar. Kalau orang mengucapkan itu, ya kita pahami itu agamanya dia adalah agama Nasrani. Selamat Natal, hari Natal, Happy Christmas, itu adalah ucapan syiar mereka itu. Nah, kita nggak perlu ikut-ikut syiar mereka. Harusnya begitu kalau kita mengucapkan. Ana sampaikan dulu bahwa Dajjal itu adalah makhluk. Dajjal itu makhluk, sudah ada sejak zaman Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad. Sudah Allah ciptakan, berada di sebuah pulau yang tidak diketahui oleh satupun sampai waktunya keluar. Sehebat apapun teknologi yang Allah ajarkan kepada manusia saat ini, Allah masih menutup dari teknologi yang sudah Allah ajarkan. Allah tutup teknologi itu, tidak mampu melihat pulau di mana ada Dajjal di sana. Jadi Dajjal sudah ada, makhluk sudah tercipta seperti manusia, bulunya tebal, matanya yang kanan sakit, ditutup mata kanannya, kemudian dia badannya agak besar, kemudian dia saat ini dikerangkeng, terikat tangan dan kakinya di sebuah pulau yang tidak tahu di mana, tapi hadisnya begitu, menggambarkan dia berada di sebuah pulau, dia menunggu kedatangan Nabi yang terakhir. Nah, ketika Nabi yang terakhir sudah datang, maka Dajjal tahu bahwa waktu keluarnya sudah mulai dekat. Tapi kapannya kita tidak tahu, karena Dajjal itu adalah bukti dari tanda kiamat besar. Kata Nabi, kalau kiamat besar sudah terjadi, muncul, maka 10 ya kurang lebih, muncul satu, maka yang setelahnya itu akan cepat berurut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bagaikan batu, kalau kita tasbih bagaikan batu yang diikat, putus ikatannya. Kali tasbih putus, tak cepat. Jadi Dajjal itu adalah bukti kiamat, tanda besar kiamat, di mana kalau sudah muncul satu tanda akan berurut munculnya yang lain. Nah, sekarang yang terjadi di saat ini, yang ada adalah tanda-tanda kecil. Semua yang ada saat ini tanda kecil. Dan tanda kecil itu berulang, bertambah, terus makin mengembang tanda-tanda kecil itu. Jadi yang antum di sini zaman ini adalah bukan zaman Dajjal. Zaman Dajjal nanti. Dari dulu yang namanya kehancuran sudah ada, kerusakan sudah ada, maksiat sudah ada. Bahkan dulu ada kaum satu kampung semuanya LGBT, kaum Nabi Lut. Artinya maksiat orang dulu itu juga nggak kalah hebat. Mereka juga hebat maksiatnya dibanding orang sekarang.
Jadi sebenarnya maksiat itu akan berulang, parahnya pun akan berulang, orang solehnya pun akan berulang. Antum tinggal mau ambil posisi mana, mau orang yang baik atau orang yang maksiat. Dan sepanjang dari zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang, atau Nabi Nuh sampai sekarang, ya, itu semua tidak disebut zaman Dajjal, itu disebut zaman biasa, karena Dajjal itu ada waktunya nanti keluar di akhir. Jadi kita tetap nasihati mereka semampu kita kita nasihati. Kalau mereka menolak, biasa, tidaklah kita menyebarkan agama Allah kecuali kita akan ditolak. Ya, itu sudah hukum dalam dakwah Islam. Tidaklah kita menyampaikan ayat Al-Quran atau Al-Hadis kecuali akan mendapatkan penolakan. Kecuali yang mendengarkan antum ini, kalau yang dengerin antum nggak ada yang nolak. Jadi kalau di luar sana penolakan terjadi biasa. Tinggal kita sabarkan, kita doakan. Demikian Allah. Baik, belum ada yang masuk di kolom pertanyaan. Mau dibuka sesi tanya jawab langsung? Silakan, mungkin Bapak Ibu yang mau bertanya langsung pada Ustadz terkait hadis nomor 37 ini, silakan. Ada yang mau bertanya langsung? Belum ada yang masuk juga di kolom pertanyaan. Enggak ada, Ustaz? Gimana? Lagi pada menghafal kayaknya. Ya, sebenarnya intinya kita menghafalnya dan membacanya, dan menjaga diri dari fitnah, mobil khusus fitnah kehidupan saat ini dan kematian, karena itu yang di depan muka kita. Kalau kita selamat dari fitnah selama hidup ini, maka insya Allah kita mudah-mudahan Allah jaga kita selamat dari fitnah saat sakaratul maut. Dan itu adalah fitnah yang subhanallah, semoga Allah kuatkan kita semua. Sakaratul maut, meninggal dengan baik insya Allah. Kemudian setelah itu baru azab kubur, azab jahannam. Itu yang mungkin kita perlu sering doa. Ini adalah minta jauhkan dari fitnah dunia, khususnya fitnah kehidupan ini. Ada dua fitnah kehidupan yang Nabi sampaikan, ada zahar wa batan. لا إله إلا الله محمد رسول